pertama seneng lah, happy. Tapi saya kira tuh tim kita ya layak sih buat juara. Jelang FIFA Matchday, Sintayong beri kabar baik. Jelang melawan Palestina dan Argentina dalam ajang bertajuk Friendly Match Internasional, Sintayong membolongkan deretan pemain yang sedang berkarir di luar negeri. Sejauh ini semua pemain terkonfirmasi dapat memenuhi panggilan negara ini, meskipun banyak di antara mereka yang akan telat bergabung dalam pemusatan latihan. Salah satu kabar baiknya datang dari Asnawi Mangkualam yang kehadirannya di Timnas Indonesia telah dikonfirmasi langsung oleh Sintayong. Di mana sebelumnya kondisi Asnawi memang sedikit dikhawatirkan. Sebab Kapten skuad Garuda ini diketahui mengalami cedera saat membela klubnya Jeonnam Dragons dalam pertandingan melawan Ulsan Hyundai pada tanggal 24 Mei lalu. Cedera tersebut pun menimbulkan keraguan tentang kesiapan Asnawi untuk turun bersama dengan skuad Garuda. Namun dalam pertandingan berikutnya melawan Kim Jeong-sangmu pada tanggal 4 Juni, Asnawi telah tampil penuh selama 90 menit. Bahkan Asnawi pun tampil cukup solid di sektor kanan pertahanan Jeonnam. Pemain asal Makassar ini pun cukup kuat saat bertahan dan sangat percaya diri dalam membantu serangan Jeonnam. Hal ini tentu membuktikan bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut telah pulih sepenuhnya dan siap memberikan kontribusinya di lapangan. Kabar baik ini tentu sangat membanggakan bagi Sintayong dan Timnas Indonesia, mengingat pentingnya kehadiran Asnawi dalam tubuh skuad. Dengan pulihnya Asnawi, pelatih dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman pemain tersebut dalam pertandingan FIFA Matchday Juni ini. Sang juru adu penalti simpan asa main di luar negeri. Dalam karirnya sebagai seorang penjaga gawang, Hernando Ari sering jadi andalan pahlawan dalam situasi adu penalti. Bahkan Hernando Ari piawai sebagai spesialisasi adu penalti di Timnas Indonesia sejak level U16. Momen tersebut kerap dilakukannya kala membela Persebaya Surabaya maupun Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Di level Timnas U16 Indonesia sendiri, Hernando Ari jadi salah satu pahlawan kala menepis 2 tembakan penalti pemain Thailand di final Piala AFF U16 2018 lalu. Kala itu 2 tepisannya sukses mengantarkan Timnas Indonesia U16 jadi juara Piala AFF U16 untuk kali pertama. Sementara di level Timnas U22 dan U23, Hernando Ari juga pernah jadi pahlawan di adu penalti. Kesempatan tersebut terjadi di babak perebutan medali perunggu SEA Games 2021 di Vietnam menghadapi Malaysia. Sementara saat diwawancara di salah satu kanal YouTube, Hernando Ari pun tak sungkan membuka rahasianya saat menjalani situasi penalti. Menurut penjaga gawang asal Semarang tersebut, dirinya selalu punya keyakinan tinggi di setiap pertandingan. Enggak sih mas, saya malah meyakinkan teman-teman seperti ini. Waktu di extra time itu, udah kalau tidak bisa ngegolin, percaya sama aku. Kita tahan sampai penalti, aku yakin aku menang. Saya bilang begitu. Waktu di AFF U16 itu kan penalti juga lawan Thailand. Nepis penalti 2 waktu itu dan menang, ujar Hernando Ari. Lalu cara yang kedua adalah kerap belajar dari banyak pertandingan yang telah dijalani. Dirinya bersyukur pengalamannya di Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia mampu membantu perkembangan Hernando Ari di berbagai situasi. Soal trik untuk mengganggu psikologi lawan, Hernando Ari kerap mendelay gerakan pemain lawan. Hal ini agar mental penendang langsung terganggu sehingga langsung terpacu untuk menembak ke gawang. Dengan semua pengalamannya bersama klub dan timnas, penjaga gawang Persebaya Surabaya Hernando Ari ini pun menyimpan asa untuk berkarir ke luar negeri. Meski begitu, ia kemungkinan mencoba memilih liga-liga di Asia sebagai destinasi karir berikutnya. Pilihan ini didasarkan dari berbagai pertimbangan dalam karirnya. Salah satunya adalah faktor cedera yang pernah ia alami setelah melakoni SEA Games 2023 di Vietnam pada Juni 2022 lalu. Selain itu, postur tubuh juga jadi salah satu faktor yang jadi penentu apakah Hernando Ari bisa keluar negeri atau tidak. Sebut sepak bola Indonesia cerah, media Inggris bongkar sosok di baliknya. Sepak bola Indonesia bak sedang naik daun. Pasca berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2023, kabar baik terus menghampiri sepak bola tanah air. Kali ini datang dari media Inggris Daily Star yang menyebut bahwa sepak bola Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah. Dalam hal ini, campur tangan legenda Chelsea Dennis Wise sebagai direktur program Garuda Select disebut sebagai sosok kunci yang memuluskan jalan para pemain muda Indonesia dilirik oleh klub-klub Eropa. Program PSSI yang bernama Garuda Select ini pun dijadikan faktor utama.
Media Inggris ini menyebut bahwa tangan dingin Dennis Wise bisa membantu pemain muda Garuda Select memahami kultur sepak bola level teratas. Idenya Dennis Wise adalah klub-klub top kemudian dapat melihat para pemain Indonesia dan merekrut mereka, sembari membiarkan bintang muda berkembang dan mempersiapkan target nasional yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2030. Prospek diberikan pelatihan profesional di Eropa dan menunjukkan sekilas bagaimana menjadi pesepak bola, menguji kekuatan fisik dan mental mereka, tulis Daily Star. Tidak hanya itu, faktor lain seperti pemain muda Indonesia yang kerap dilirik-lirik oleh klub internasional seperti Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, dan Alfeandra Dewangga disebut tengah diminati oleh klub luar negeri, menjadikan sepak bola Indonesia disebut tengah memasuki era baru.